hadapan Guru Agung Abah Aos. Marilah kita berdoa agar Allah anugerahkan kepada kita semua apa yang Allah anugerahkan kepada beliau. Juga kehadapan para wakil talqin yang telah hadir pada malam hari ini, Bapak Profesor Kiai Haji Hedi Sunajo dari Bogor, Kiai Haji Mahya di Jeddah, Kiai Haji Anang Asari dari Surabaya, Kiai Haji Mustafa dari Madura, Kiai Haji Dr. Rahmat Hidayat di Yogyakarta. Mari kita doakan beliau agar senantiasa dipanjangkan usianya, senantiasa ditambah-tambahkan ilmu-ilmunya untuk kita semua juga. Juga terkhusus pemangku hajat pada malam hari ini, yaitu Kiai Haji Mahya Al-Bukhari dari Jeddah. Mari kita doakan beliau beserta keluarga besarnya agar senantiasa ditambah-tambahkan, dilimpah ruahkan rezeki halal yang melimpah ruah. Dan juga pada panitia Manaqib Online yang telah bertugas dengan sangat baik. Kita doakan agar senantiasa istiqomah, senantiasa ditambah-tambahkan barokahnya, melimpah ruah dari Guru Agung kita semua, Abah Aos. Bapak, Ibu sekalian rahimakumullah, Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua kembali dikumpulkan dalam majelis Manaqib Online di malam Ramadan. Alhamdulillah kita semua perut sudah kenyang, ya mata mungkin sedikit mengantuk, tetapi Alhamdulillah semuanya masih semangat untuk bersantap rohani pada malam hari ini melalui Manaqib Online. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, seringkali kita mendengar bahkan di masjid-masjid di luar sana pun seringkali bersalawat, biasanya sebelum sholat itu ya, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Jadi semua orang itu sudah paham. Miftahul Jannah atau kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Nah, yang menjadi PR besarnya adalah bagaimana caranya dengan berla ilaha illallah kita bisa masuk surga. Orang lain menganggap bahwa Abah Awas ini pemilik kunci surga. Orang yang berkata demikian tentu tidak mungkin adalah kalimat-kalimat nyinyiran kepada beliau. Karena senantiasa banyak orang di luar sana itu menyinyir kepada beliau dan para pengikutnya dikatakan inilah pemilik kunci surga. Apakah benar demikian? Bapak Ibu sekalian, setiap muslim itu kan sebetulnya telah mengucapkan syahadat. Bahkan ketika sholat pun selalu bersyahadat. Setiap sholat bersyahadat. Sejatinya yang sudah bersyahadat demikian, maka telah diberikan sebuah kunci surga. Tapi kunci tersebut adalah kunci yang masih polos. Kalau Bapak Ibu sekalian main ke tukang pembuat kunci atau pengganda kunci, itu dia punya kunci yang nantinya dibuat sesuai dengan orderan, sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Kunci tersebut belum terukir apapun, masih polos, masih lurus. Nah, nanti dibuatlah sesuai dengan orderan dari pelanggan. Mau kunci seperti apa? Mau membuka pintu yang mana? Nah, ini ada sebagai analogi tentang Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Jadi meskipun kita sudah bersyahadat, tetapi apakah dengan bersyahadat tersebut cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga? Nah, itu pertanyaannya. Untuk bisa masuk, namanya masuk, tentu melewati pintu, dan pintu tersebut, pintu surga tersebut berupa kunci, ada kuncinya, dan kunci tersebut terdapat gerigi. Dan gerigi yang tepat, itu yang bisa membuka pintu surga. Tanpa gerigi yang pas, kunci tersebut tidak akan bisa digunakan. Bahkan tidak bisa membuka.
Tidak bisa diputarkan saja pun tidak bisa. Bagaimana bisa membuka pintu? Nah, bagaimana caranya agar pintu tersebut, kunci tersebut bisa membuka pintu surga? Maka kita harus mengukir, harus membentuk gerigi-gerigi tersebut agar bisa menjadi betul-betul miftahul jannah yang bisa membuka pintu surga. Apa ada sekalian? eh, Seseorang yang memiliki rumah pasti memiliki kunci, ya. Bagaimana dengan kunci yang masih polos tadi? Kosong melompong, diputar-putar, tidak bisa membuka pintunya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa syahadat yang diucapkan ini bukanlah jaminan otomatis masuk surga, tetapi hanyalah modal awal untuk mendapatkan kunci yang benar-benar bisa membuka kunci surga tersebut. Ya, nah, melalui kehidupan kita di dunia ini yang sedikit demi sedikit mengukir gerigi daripada kunci tersebut. Nah, bagaimana caranya kita masih di dunia ini, tapi kita sudah mengetahui apakah kunci tersebut sudah betul-betul bergeriginya itu pas atau tidak? Ya, kita oke lah, kita melakukan peribadatan, melakukan berzikir, melakukan puasa dengan sebaik-baiknya, semampunya, seoptimal mungkin yang kita bisa. Itu yang akan mengukir gerigi yang di dalam kunci tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa tahu apakah gerigi tersebut itu sudah pas, gerigi tersebut sudah betul? Cara tandanya adalah satu, yaitu si penguji kita. Ya, kalau orang orang ujian itu ada pengujinya, ada yang memberi soal. Ya, hakikatnya adalah Allah. Tetapi yang di depan mata, yang berada pengujinya di sekitar kita, yang selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi, adalah setan atau iblis. Nah, itulah yang menguji bahwa kunci kita itu sudah betul atau tidak. Saya mengutip sedikit dari hadis Nabi dari An-Nasai. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan duduk di jalan anak Adam, di jalan Islam. Ia berkata, apakah engkau masuk Islam dan meninggalkan agama nenek moyangmu? Namun manusia tetap masuk Islam. Lalu kemudian setan duduk di jalan hijrah dan berkata, apakah engkau berhijrah dan meninggalkan tanah airmu? Namun manusia tetap berhijrah juga. Kemudian setan duduk di jalan jihad dan berkata, apakah engkau berjihad lalu terbunuh dan kehilangan nyawamu? Namun manusia tetap berjihad. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa setiap langkah kita, setiap langkah manusia mendekati Allah pasti dihadang oleh setan. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah menemukan adanya godaan setan, ada bisikan-bisikan iblis, maka sudah pasti jalan kita itu sudah benar. Tapi kebalikannya, jika kita merasa nyaman-nyaman saja, ya, hidup ini nyaman, lancar, tidak ada suatu apapun, lancar, tidak ada suatu kegundahan, tidak ada sesuatu hal yang membuat kita merasa bimbang, tanpa godaan, tanpa gangguan, maka kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah ibadahku sudah benar? Ataukah ini ada pembiaran oleh setan? Aku sudah biarkan saja dia berlaku seperti itu, aku tidak akan mengganggunya, karena dia sudah di jalan yang salah. Ya, setan itu pasti akan menggoda kalau kita sedang berada di jalan yang benar. Ya, ketika kita tidak sedang sholat, ya, perasaan tidak ada pikiran apapun. Contohnya seperti itu. Tetapi ketika kita sudah takbiratul ihram mulai datang, yang tadinya hilang langsung terlihat, tadinya adanya dompet lupa langsung ingat. Ketika sholat, ya, itulah ketika setan melihat kita melakukan suatu kebaikan, maka di situ setan akan langsung mengerahkan segala kemampuannya untuk menggagalkan langkah kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berkaca, para ulama dan juga orang-orang soleh justru mengalami banyak ujian dan cobaan.
Kenapa? Karena setan tidak ingin mereka semakin dekat dengan Allah. Jadi ketika kita semakin giat beribadah, lalu merasakan godaan semakin kuat, semakin malas, semakin tarikannya untuk menggagalkan setiap ibadah kita, maka jangan berkecil hati. Justru itu tanda bahwa kita sedang berada di jalan yang benar. Berat banget untuk berangkat ke masjid, berat banget lah kaki ini untuk sekedar mengambil wudhu di tengah malam, apalagi mandi, berat banget. Jangan khawatir, Anda malas, itu berarti Anda sedang melangkah ke jalan yang tepat. Ya, maka kalau kita ngobrol ke Abah, ya, Abah, saya mah zikirnya masih bolong-bolong, gitu. Malah diapresiasi oleh Abah. Abah mengapresiasi kenapa? Karena, oh, kamu sudah merasakan bahwa kamu itu sedang kurang zikirnya, berarti kamu itu sedang sehat. Yang berbahaya itu adalah orang yang tidak merasa dirinya kurang zikirnya. Orang yang tidak merasa melakukan dosa. Orang yang tidak merasa melakukan suatu kesalahan. Nah, itu ya yang fatal. Jadi kalau kita masih merasakan sakitnya diri kita, bahwa kita itu berarti sedang sehat. Ya, wah saya sholat malamnya kadang melakukan, kadang tidak. Abah itu selalu mengapresiasi orang seperti itu. Gitu. Paksakan. Gitu. Kuncinya itu paksakan. Ketika kita mendapatkan suatu halangan untuk melakukan suatu amalia, maka yakinlah ketika itu kita sudah di jalan yang benar dalam rangka mengikir kunci masuk surga tersebut. Nah, mengasah dengan apa? Dengan amal-amal yang soleh. Bagaimana caranya? Kita mengasah gerigi kunci surga kita. Macam-macam. Ada dengan menegakkan sholat dengan khusyuk, ya. Karena sholat itu apa? Tiang agama. Banyak orang yang sholat tidak merasakan kehadiran Allah dalam ibadahnya. Padahal sholat itu semakin dia digoda dalam sholatnya, maka semakin kita itu mendekat dengan Allah. Terseok-seoklah kita dalam mendekat kepada Allah daripada kita terjerumus karena pembiaran oleh setan. Ya, kita di ayun-ambing dalam sholat itu, kita pikiran kemana-mana di ayun-ambing, lalu diberikan kenikmatan dengan segala imajinasi kita. Merasakan nikmat ketika sholat, nikmat. Tidak terasa. Sholat 100 rakaat itu tidak terasa. Kenapa? Karena kita diayun-ambingkan pikiran kita untuk berkelana ke ujung langit dan ujung bumi. Oleh siapa? Oleh setan. Jadi lebih baik kita melawan perasaan tersebut, melawan pikiran tersebut untuk bisa benar-benar kita hakimi sholat, menjadi seorang mukimin sholat, seorang pendiri sholat, tidak hanya melakukan saja. Jadi lebih baik kita berdarah-darah untuk kita tetap fokus kepada Allah dengan cara menegakkan zikirnya. Zikir Rofi kadang-kadang ketika sholat itu kadang hilang, kadang ada, kadang hilang, kadang ada. Itu jauh lebih baik dibandingkan kita sama sekali dari mulai takbiratul ihram sampai sholat, sampai salam. Itu tidak ada satupun sekalipun zikir Rofi. Nah, gitu. Lalu kemudian cara yang berikutnya adalah dengan kejujuran dalam setiap dalam keseharian kita. Lalu kemudian menjauhi harta haram, menahan amarah, itu adalah salah satu dari sekian banyak cara untuk mengikir kunci masuk surga tersebut, kunci surga tersebut. Tapi yang paling utama adalah berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Itu adalah salah satu cara terbaik untuk membentuk gerigi kunci surga kita. Dengan selalu berzikir, mendawamkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, ya, barang siapa yang di akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, zikir la ilaha illallah bukan hanya sekedar yang di lisan saja, tetapi yang tertanam dalam hati, yang ditanamkan oleh Syekh Mursyid, lalu kemudian dia diwujudkan dalam setiap perbuatannya. Nah, itu cara kita memaknai la ilaha illallah dalam setiap tingkah laku kita, dalam pekerjaan kita sehari-hari.
Tuh, semakin takut kita berbuat dosa, semakin yakin kita terhadap kepada Allah, kehadiran Allah, maka semakin rajin kita beribadah. Tapi efek sampingnya apa? Semakin kita rajin beribadah, satu langkah kita mendekat kepada Allah, maka akan ada 1.000 upaya dari setan untuk menggoda kita. Maka yakinlah, sekali lagi yakinlah ketika itu bahwa kita sudah ada di jalan yang benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita lupa untuk berzikir niat Allah ya dalam setiap waktu, lapang maupun sempit. Agar apa? Agar kunci kita semakin tajam, semakin detail. Kalau orang jarang berzikir, maka kuncinya tersebut ya tidak selesai kita mengikirnya. Maka ketika sampai umur kita sudah habis kontrakan kita di dunia ini, kunci tersebut tidak selesai terkikir. Artinya kemudian digunakan untuk membuka pintu surga, apakah akan terbuka? Tidak mungkin. Kita tidak tahu sampai mana usia kita, maka kita gunakan detik-detik kita, detik terakhir kita hidup saat ini, detik ini, untuk senantiasa berzikir kepada Allah, mendawamkan zikir khafi dan zikir jaharnya. Dalam upaya apa? Upaya tadi mewujudkan miftahul jannah, la ilaha illallah. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.